Keraton Turnamen Bola Tangkap Prabu Anom Gunung Sarikat 2026. Harum seperempat kemenyan mengiringi langkah-langkah dari Sapu Jagat AR untuk berlaga di kesempatan hari ini, dan tentunya dengan kostum kebanggaannya hitam berkombinasi merah dan abu-abu, merupakan kostum kebesaran dari istana dari Sapu Jagat AR, tentunya dengan panji kebesarannya berwarna kuning, merupakan panji kebesaran dari Sapu Jagat AR. Dan kali ini AR tentunya juga dengan kostum kebanggaannya hitam berkombinasi kuning. Itulah kostum kebanggaan dari Istana Keris II, dan juga tentunya dengan panji kebesarannya berwarna kuning berlambangkan keris, merupakan panji kebesaran dari Istana Keris II. Baik, kami ucapkan untuk kedua tim, baik Istana Keris II dan Sapu Jagat AR, selamat bertanding. Dan Istana Keris II, saya Arema Kekarito berlaga di turnamen Prabu Anom Gunung Sarikat 2026 akan menjajal kekuatan Sapu Jagat AR. Cek video ini tak kota EBC. Baik, ini dia orangnya pertama dari Sapu Jagat AR, merupakan pemain legend di arena 80-an. Kali ini mengambil alih untuk menjadi penyerang nomor punggung 1 tentunya Sapu Jagat AR. Lakukan saja ke belakang, ditajar saja oleh anak-anak Istana Keris II, sehingga gagal serangan yang perdana dari Sapu Jagat AR. Orang yang kedua kali ini dari Sapu Jagat AR masih menuju istana, tempat penyerang. Orang yang kedua, pemain yang cukup jangkung yang dimiliki oleh Sapu Jagat AR, masih melihat ke belakang, tentunya mencari celah dari sang lawan. Mampukah orang yang kedua ini bisa membobol pertahanan Istana Keris II? Lakukan sudah tangkapan yang begitu manis yang dilakukan oleh garis pertahanan, garis belakang Istana Keris II, sehingga gagal serangan orang yang kedua dari Sapu Jagat AR. Orang yang ketiga, Mitra Olahraga, pemain yang cukup ternama yang dimiliki oleh Sapu Jagat AR, masih mengambil si bundar bola tentunya. Mampukah orang yang ketiga ini bisa membongkar pertahanan dari Istana Keris II? Kita saksikan sama-sama. Dan kali ini timang-timang saja bola dan lakukan sudah lagi pertahanan yang begitu akurat, garis depan pertahanan dari Istana Keris II, sehingga gagal serangan orang yang ketiga Sapu Jagat AR. Orang yang keempat kali ini Sapu Jagat AR merupakan duta utusan dari Kecamatan Batu Putih, Mitra Olahraga. Mampukah orang yang keempat ini bisa membobol dan membongkar pertahanan dari Istana Keris II? Kembali kita ke lapangan, saksikan sama-sama. Satukan hati, satukan pandangan, dan lepas sudah. Serangan lemah ditangkap saja
oleh garis depan pertahanan dari Istana Kris 2 nomor punggung 5 Satu Jagat AR Mitra Olahraga. Ini dia merupakan pemain yang cukup ternama yang sudah lama melanglang buana di arena pertandingan bola tangkap. Kali ini memperkuat Satu Jagat AR. Mampukah orang yang kelima ini bisa menjebol pertahanan Istana Kris 2? Dan kali ini Satu Jagat AR lakukan sudah. Lagi-lagi gagal serangan orang yang kelima Mitra Olahraga, yang mana poin kali ini masih 0-0. Ini dia merupakan sang komandan dari Satu Jagat AR. Mampukah orang yang ke-6 ini bisa membongkar pertahanan dari Istana Kris 2? Kita saksikan sama-sama Mitra Olahraga. Dan kali ini masih komandan membaca mantra. Dan lepas sudah. Lagi-lagi pertahanan yang begitu kokoh yang diperagakan oleh Istana Kris 2 kembali gagal serangan. Nomor punggung 6 dari Satu Jagat AR, nomor punggung 7 nomor punggung 7 Mitra Olahraga. Mampukah orang yang satu ini bisa menjebol pertahanan Istana Kris 2? Kita saksikan sama-sama. Dan kali ini lepas sudah. Lagi-lagi serangan arah bawah masih terbaca oleh anak-anak Istana Kris 2 Mitra Olahraga. Dan kali ini nomor punggung 8 merupakan striker yang dimiliki oleh tim Satu Jagat AR. Mampukah orang yang satu ini bisa menjebol pertahanan dari tim Istana Kris 2? Masih timbang-timbang saja bola. Dan kali ini mampukah Satu Jagat AR? Dan lakukan lagi-lagi serangan melenceng di sektor selatan garis pertahanan dari Istana Kris 2. Nomor punggung 9 orang terakhir dari Satu Jagat AR di jam yang pertama, di putaran yang pertama. Mampukah orang yang terakhir ini bisa membongkar pertahanan dari Istana Kris 2? Kita saksikan sama-sama. Pemain yang cukup ternama, merupakan pemain legend di tahun 80-an kali ini. Dan ini dia Satu Jagat AR. Angkat saja, lakukan sudah. Lagi-lagi gagal. Orang yang ke-9 Satu Dual. Tentunya ini ritual yang sudah diberikan kepada timnya atas nama Izul. Mampukah Bang Izul, orang yang perdana yang akan melakukan serangan, mampukah bisa menjebol pertahanan dari tim Satu Jagat AR? Kita saksikan sama-sama Mitra Olahraga. Dan kali ini dia nomor punggung 1, orang yang pertama. Lakukan sudah. Kembali pertahanan yang begitu akurat yang diberikan oleh tim Satu Jagat AR, sehingga gagal serangan yang perdana dari Istana Kris 2. Orang yang kedua Istana Kris 2 kali ini. Mampukah pemain yang cukup tampan ini bisa membongkar pertahanan dari Satu Jagat AR? Kita saksikan sama-sama Mitra Olahraga. Masih melihat ke arah lawan. Tentunya ini dia Istana Kris 2. Dan kali ini lakukan sudah. Serangan yang begitu sempurna, namun masih bisa ditepis oleh anak-anak Satu Jagat AR, sehingga kembali gagal orang yang kedua. Masri Gunung Sari Esona Kadedum. Masri Gunung Sari Esona Kadedum lapangan. Orang yang ketiga kali ini Istana Kris 2. Mampukah orang yang satu ini
masih saja angkat bola dan kali ini angkat saja, lakukan sudah, namun arah bola kurang sempurna Mitra Raja, terlalu melenceng ke sektor lapangan garis pertahanan dari tim Persatuan Bola Tangkap Sapu Jagat AR. Orang yang keempat Istana Kris 2. Mampukah orang yang satu ini Nasrul, punya nama Nasrul, dari Kota Keris, Kecamatan Sarongki. Mampukah orang yang satu ini bisa menjebol pertahanan dari Sapu Jagat AR? Kembali kita ke lapangan. Satukan rasa, satukan hati, satukan pandangan untuk tertuju ke satu arena pertandingan di turnamen Prabu Anom Gunung Sarikat 2026. Masih saja timang-timang bola, pemain kita tentunya lakukan ke belakang, masih bisa ditepis Mitra Raja. Arah bola yang begitu sempurna, pemain kidal yang dimiliki oleh Istana Kris 2, sehingga gagal orang yang keempat dari Istana Kris 2. Nomor punggung 5, baik, nomor punggung 5 kali ini Istana Kris 2. Mampukah orang yang kelima ini bisa menjebol pertahanan dari Sapu Jagat AR? Apanya sudah bersiap-siap dan timang-timang saja bola, lakukan sudah ke belakang. Lagi-lagi arah bola kurang akurat, serangan gagal dari Istana Kris 2. Bola terlalu melebar ke sektor selatan garis pertahanan dari Sapu Jagat AR. Nomor punggung 6 atas nama Omi SY. Mampukah Mas Omi kali ini bisa menjebol pertahanan Sapu Jagat AR? Kita saksikan sama-sama Mitra Olahraga. Dan kali ini angkat saja bola, dan tangkapan yang begitu manis yang dilakukan oleh Sapu Jagat AR sehingga gagal serangan nomor punggung 6 dari Istana Kris 2. Nomor punggung 7, pemain yang cukup muda atas nama Chang. Mampukah orang yang satu ini bisa membobol pertahanan Sapu Jagat AR? Masih menoleh ke belakang tentunya melihat celah-celah dari sang lawan Istana Kris 2. Mitra Olahraga masih bisa ditepis oleh garis depan pertahanan dari Sapu Jagat AR. Nomor punggung 8, mampukah orang yang satu ini Mas Apin yang datangnya dari kota Malaysia, hari ini mencoba memperkuat tim Istana Kris 2, masih melihat ke bawah, dan kali ini kembali sudah bersiap-siap. Angkat saja bola, Istana Kris 2 kali ini lakukan sudah, masih bisa ditepis serangan dari Mas Apin Istana Kris 2 sehingga gagal orang yang ke-8. Orang yang terakhir nomor punggung 9 dari Istana Kris 2 Mitra Olahraga. Mampukah orang yang satu ini bisa menjebol pertahanan dari Sapu Jagat AR atas nama Marvin? Tentunya kembali memandang sang lawan, kemana arah bola akan diarahkan oleh Marvin. Angkat saja bola menuju langit tubuh, masih kuat kami membaca mantra Marvin. Istana Kris 2 kali ini mampukah orang yang satu ini, namun gagal serangan orang yang terakhir dan rolling. Nomor punggung 1 kali ini mampukah orang yang satu ini, orang yang perdana di putaran yang kedua di jam yang pertama, bisa menjebol pertahanan Istana Kris 2. Kita saksikan sama-sama, dan kali ini lakukan sudah, tipis saja bola Mitra Olahraga di garis pertahanan garis utara dari Istana Kris 2. Nomor punggung 2 Sapu Jagat AR. Mampukah orang yang kedua ini merupakan pemain legend di tahun 80-an,
kembali kali ini diturunkan oleh Sapu Jagat Air untuk memperkuat timnya. Kita saksikan sama-sama mitra olahraga orang yang kedua. Sapu Jagat Air masih saja angkat bola dan kali ini lakukan lagi serangan yang begitu dasar, namun pertahanan yang begitu akurat yang dilakukan oleh Istana Keris 2 sehingga gagal serangan orang yang kedua. Poin tentunya masih 0-0. Orang yang ketiga, Sapu Jagat Air kali ini pemain yang cukup jantung, merupakan mantan pemain volley. Tak salah ya saya. Nggak sadar. Tepat kan? Orang yang ketiga kali ini, Sapu Jagat Air kali ini mencoba akan melakukan serangan. Lakukan sudah lagi pertahanan yang begitu akurat. Garis depan pertahanan Istana Keris 2. Nomor 4 Sapu Jagat Air. Mampukah pemain legend di tahun 80-an kali ini kembali memperkuat Sapu Jagat Air? Masih melihat ke belakang, mampukah orang yang satu ini bisa memberikan pundi-pundi poinnya? Kita saksikan sama-sama. Lagi-lagi arah bola kurang sempurna. Tentunya kali ini pertarungan di atas langit Sang Maha Guru dari kedua tim baik Istana Keris 2 dan Sapu Jagat Air. Nomor punggung 5 Sapu Jagat Air. Mampukah orang yang satu ini nomor punggung 5 bisa membongkar pertahanan dari Istana Keris 2? Angkat saja bola. Kita saksikan sama-sama Sapu Jagat Air dan kali ini kontrol bola kurang sempurna nampaknya. Nampaknya doa-doa sakral kali ini dilakukan oleh kedua tim. Kembali kita ke lapangan mitra olahraga nomor punggung 6 Sapu Jagat Air. Mampukah pemain yang cukup termamai bisa membongkar pertahanan Istana Keris 2? Nomor punggung 6 Sapu Jagat Air. Dan kali ini lagi serangan arah bawah masih bisa terbaca oleh garis depan pertahanan Istana Keris 2. Mas Yulun tentunya merupakan sang komandan dari Sapu Jagat Air. Mampukah sang komandan dari Sapu Jagat Air bisa membongkar pertahanan Istana Keris 2? Angkat saja bola dan timang-timang saja bola. Mampukah orang yang satu ini bisa membongkar pertahanan Istana Keris 2? Lagi dikotor saja mitra olahraga. Garis depan pertahanan dari Istana Keris 2 sehingga kembali gagal serangan dari Sapu Jagat Air. Para Saudi buat menjalan wawancara kalau dekat ini Saudi itu wawancara sendiri saya kamu udah membawa wawancara nomor 48 Sapu Jagat Air kali ini. Mampukah orang yang satu ini bisa membongkar pertahanan Istana Keris 2? Kita saksikan sama-sama mitra olahraga pecinta bola tangkap dan kali ini Sapu Jagat Air lakukan yang kembali gagal orang yang ke-8 dari Sapu Jagat Air mitra olahraga. Orang yang terakhir nomor punggung 9 Sapu Jagat Air. Mampukah orang yang satu ini bisa menjebol pertahanan Istana Keris 2? Kembali kita ke lapangan. Mampukah orang yang satu ini bisa membongkar Istana Keris 2? Dan kali ini lakukan
orang yang terakhir dari Sapu Jagat baik, kembali kita ke lapangan. Orang yang pertama di putaran yang kedua, Istana Keris 2 kali ini. Mampukah orang yang pertama tentunya nomor punggung 1 bisa menjebol pertahanan dan kembali gagal serangan dari Istana Keris 2, yang mana pertahanan yang begitu sempurna diperagakan oleh tim Persatuan Bola Tangkap Sapu Jagat AR. Orang yang kedua atas nama Firman, mampukah orang yang satu ini bisa menjebol pertahanan Sapu Jagat AR? Kita saksikan sama-sama mitra olahraga, masih melihat ke belakang, timang-timang saja bola, kawat-kawat baca mantra, lakukan! Istana Keris 1 bisa membongkar pertahanan dari Sapu Jagat AR. Apa? Tahu sakit. Wah, 100 deh. Jadi kak, ambil lagi. 100 deh. 100 deh. Lanjut. Sauri lanjut. Orang yang sama sudah menyumbangkan 1 poin untuk tim Istana Keris 2. Mampukah spike kali ini atas nama Firman? Orang yang kedua di jam yang pertama, putaran yang kedua, kembali lagi serangan gagal orang yang kedua dari Istana Keris 2. 1-0 untuk Istana Keris 2. Ayo, nomor punggung 3 kali ini. Mampukah orang yang ketiga ini? Istana Keris 2 bisa menjebol pertahanan dari Sapu Jagat AR atas nama Cheng dari Hong Kong Metro Olahraga. Mampukah orang yang satu ini bisa membongkar dan membombardir pertahanan dari Sapu Jagat AR? Lakukan spike, namun gagal spike dari Istana Keris 2. Orang yang keempat Istana Keris 2. Orang yang keempat dari Istana Keris 2. Ayo saya mau tolong dari Pak. Saya coba pertarungan lagi. Mas Apin kali ini dari Istana Keris 2 akan melakukan spike. Mampukah Mas Apin? Sudah bersiap-siap mitra olahraga, dan kali ini Mas Apin lakukan, namun masih bisa tertahan garis depan pertahanan dari Sapu Jagat AR. Orang yang kelima Istana Keris 2. Mampukah orang yang kelima ini bisa membongkar pertahanan Sapu Jagat AR? Mampukah orang yang satu ini bisa membobol pertahanan Sapu Jagat AR atas nama Marvin Mitra Olahraga? Kita saksikan sama-sama kali ini. Marvin, Istana Keris 2 sudah bersiap-siap. Mampukah orang yang satu ini? Marvin gagal Mitra Olahraga, terlalu melebar serangan Mas Marvin ke sektor selatan pertahanan dari Sapu Jagat AR. Nomor punggung 6 kali ini Istana Keris 2. Mampukah orang yang satu ini bisa membobol dan membongkar pertahanan dari Sapu Jagat AR, yang mana Istana Keris 2 merupakan duta kebesaran dari Kecamatan Sarongki. Angkat saja bola. Mampukah spike? Istana Keris 2 masih tertahan serangan dari Istana Keris 2 dari tim Sapu Jagat AR, merupakan duta kebesaran Kecamatan Batu Putih. Nomor punggung 7 atas nama Rio, Kota Keris Sarongki. Mampukah orang yang ketujuh ini kembali bisa
memberikan pundi-pundi poinnya untuk timnya Istana Keris 2. Kita saksikan sama-sama Mitra Olahraga. Angkat saja bola, mampukah orang yang satu ini masih bisa ditembus. Pertahanan yang begitu cantik, garis tengah dari pertahanan Sapu Jagat AR. Nomor punggung 8, Mas Omi. Punya nama Omi. Istana Keris 2 kali ini mampukah orang yang satu ini? Lalu cileperku. Lalu telah ngamuk. Mas Omi, Istana Keris 2 kali ini mampukah orang yang satu ini mencoba sepatah, namun sayang semua masih bertahan di depan pertahanan dari Sapu Jagat AR. Nomor 9, atas nama Hanoman dari Istana Keris 2, lenggak-lenggak tentunya Nasrul mencoba akan mendapatkan spike. Nasrul Istana Keris 2 kali ini mampukah orang yang terakhir ini Nasrul betul lagi. Lepas. Nebur. Ada semangatnya mana? Semangat dari tanpa dari pandai diri. Bukan tim yang cukup ternama Sapu Jagat AR kali ini menjajal kekuatan Istana Keris 2. Orang yang perdana dari Sapu Jagat AR, mampukah orang yang perdana ini bisa membongkar pertahanan Istana Keris 2? Kita saksikan sama-sama, dan kali ini Sapu Jagat AR lepas. Sudah lagi arah bola kurang sempurna yang dilakukan oleh Sapu Jagat AR. Nomor punggung 2 dari Sapu Jagat AR Mitra Olahraga, mampukah nomor punggung 2 dari Sapu Jagat AR? Ini dia nomor punggung 2 Sapu Jagat AR sudah menaiki tempat serangan. Mampukah orang yang kedua ini bisa membongkar pertahanan dari Istana Keris 2? Kita saksikan sama-sama Mitra Olahraga. Lakukan sudah, masih diteter saja oleh garis tengah pertahanan Istana Keris 2. Orang yang ketiga Sapu Jagat AR, mampukah orang yang ketiga ini merupakan sang komandan dari Sapu Jagat AR? Mampukah orang yang satu ini masih melihat ke arah sang lawan, tentunya mencari celah untuk menempatkan si bundar bola untuk Istana Keris 2? Dan kali ini Sapu Jagat AR angkat saja bola, timang-timang saja bola, dan kali ini Sapu Jagat AR lagi serangan gagal Mitra Olahraga, sehingga kembali tentunya orang yang keempat yang akan melakukan serangan pemain legend di tahun 80-an. Kali ini kembali diturunkan oleh Sapu Jagat AR untuk memperkuat tim Sapu Jagat AR. Bisakah orang yang satu ini membongkar dan membobol pertahanan Istana Keris 2? Kali ini Sapu Jagat AR lakukan lagi pertahanan yang begitu sempurna yang dilakukan garis depan pertahanan Istana Keris 2, sehingga gagal orang yang ketiga Sapu Jagat AR. Orang yang keempat Mitra Olahraga Sapu Jagat AR, tentunya dengan kostum kebanggaannya hitam berkombinasi merah dan abu-abu. Ini dia Sapu Jagat AR, masih melihat ke belakang, masih melihat celah dari tim Istana Keris 2. Sapu Jagat AR kali ini lakukan sudah, dan nampaknya kembali gagal serangan pertahanan yang begitu sempurna. Terus
menjebak pertahanan dari Istana Kristia, yang mana Satu Jagat Daer, Duta Kebesaran Kecamatan Batu Putih dan Istana Kristia merupakan utusan Duta Kebesaran Kecamatan Sarongki. Nomor punggung 6 meter olahraga, pemain yang cukup jagung yang dimiliki oleh Satu Jagat Daer. Mampukah pemain yang satu ini bisa mengembangkan klub untuk timnas Satu Jagat Daer? Lepas! Ada apa dengan Satu Jagat Mitra Olahraga? Kembali pertarungan langit ditontonkan oleh Sang Mahaguru kali ini, tentunya dari kedua tim baik Satu Jagat Daer dan Istana Kristia. Apa itu? Mistis ya, mistis. Area Dora, mistis area. Aja. Kembali kita ke lapangan nomor punggung 7 kali ini. Mampukah orang yang satu ini kembali bisa membongkar pertahanan Istana Kristia? Nampaknya kembali masih bersiap-siap. Komat kamit baca mantra dan kali ini iya Satu Jagat Daer kali ini lepas sudah. Tangkapan yang begitu manis dan cantik yang dilakukan oleh Persatuan Bola Tangkap Istana Kristia, sehingga gagal serangan nomor punggung 7 Satu Jagat Daer. Orang yang ke-8 di putaran yang pertama, di jam yang pertama, di putaran yang ketiga, lampu kuning tentunya untuk Satu Jagat Daer. Mampukah orang yang satu ini, pemain legend juga yang dimiliki Satu Jagat Daer, timang-timang saja bola, lagi-lagi arah bola kurang sempurna Mitra Olahraga, sehingga kembali poin 0-1 untuk Istana Kristia. Orang yang terakhir nomor punggung 9, mampukah orang yang terakhir ini bisa membongkar pertahanan dari Istana Kristia? Kita saksikan sama-sama Mitra Olahraga. Kembali kita ke lapangan, satukan rasa, satukan hati, satukan pandangan untuk tertuju ke satu arena pertandingan di turnamen Perahu Anom dengan Serikat 2026 dan Rolling Action, yang mana Istana Kristia sudah memiliki 1 poin dari sang lawan Satu Jagat Daer. Atas nama Izul nomor punggung 1 kali ini Mitra Olahraga, orang yang pertama di putaran yang ketiga, Mas Izul akan melakukan spike. Lakukan sudah spike keras, namun pertahanan yang begitu sempurna yang dilakukan oleh tim Persatuan Bola Tangkap Satu Jagat Daer. Orang yang kedua, ini dia tadi yang bisa membobol pertahanan dari Satu Jagat Daer. Kembali kita ke lapangan atas nama Firman. Mampukah Mas Firman kembali membongkar pertahanan Satu Jagat Daer? Kita saksikan sama-sama Mitra Olahraga. Timang-timang saja bola dan lakukan ke belakang. Hampir saja, namun arah bola masih terlalu melebar ke sektor selatan arena pertahanan Istana Kristia. Nomor punggung 3 Istana Kristia. Istana Kristia, pemain yang cukup muda yang diturunkan oleh tim Persatuan Bola Tangkap Istana Kristia. Mampukah nomor punggung 3 ini bisa menjebol pertahanan dari Satu Jagat Daer? Lakukan sudah. Atau dapat tinggal. Oh tinggal deh, keres tadi, kan keres salah. Nomor 24 atas nama Cheng dari Istana Kristia. Kita saksikan sama-sama Cheng kali ini
akan melakukan spike, membuka spike check, bisa membongkar pertahanan Sapu Jagat AR. Aduh, masih bisa diselamatkan garis pertahanan dari Sapu Jagat AR sehingga gagal serangan nomor punggung 4 dari Istana Keris 2. Nomor punggung 5 kali ini membuka riuh. Nomor punggung 5 Istana Keris 2 bisa membongkar pertahanan dari Sapu Jagat AR. Kok curigakan Mansuri, kita kami semes kantor. Aduh, Mas Rio, Istana Keris 2 lakukan sudah spike tajam, namun pertahanan yang begitu sempurna dari tim Persatuan Bola Tangkap Sapu Jagat AR. Apin nomor punggung 6 membuka Istana Keris 2 bisa kembali menambah pundi-pundi poinnya. Hormat kami tentunya dari Sang Maha Guru terlihat oleh sang komentator, dan kali ini Istana Keris 2 nampaknya gagal mitra olahraga. Serangan dari Istana Keris 2 nomor punggung 6 kali ini membuka orang yang satu ini bisa membongkar pertahanan dari tim Sapu Jagat AR. Kita saksikan sama-sama mitra olahraga. Ambil saja bola, masih mengotak-atik si bundar bola. Saksikan sama-sama serangan spike dari Mas Marvin. Istana Keris 2 lakukan sudah. Gagal serangan Istana Keris 2 mitra olahraga, sehingga kembali kali ini nomor punggung 8 akan mencoba, akan melakukan serangan. Kita saksikan sama-sama Omi SC, pemain yang cukup muda, kali ini memperkuat Istana Keris 2. Kita saksikan sama-sama Omi SC. Angkat saja bola, lakukan sudah. Satu poin lagi diraih oleh Istana Keris 2. 2-0 untuk Istana Keris 2. Nomor punggung 8 Istana Keris 2 mitra olahraga membuka Mas Ode SY kembali bisa membongkar pertahanan Sapu Jagat AR. Lakukan itu mata sabit atau rata sabit kesana. Nomor punggung terakhir Istana Keris 2 yang mana Istana Keris 2 kali ini bisa membongkar pertahanan dari Sapu Jagat AR. Benar mencolaka, mengapa kasih ya? Nek, kasih apa kanan, sedanan. Nomor punggung 9 kali ini Istana Keris 2. Iya kok, iya kok. Lakukan. Dan balik action. Membuka pemain legend orang yang pertama bisa membongkar pertahanan dari Istana Keris 2. Kita saksikan sama-sama, dan kali ini Sapu Jagat AR lakukan sudah, dan lepas. Lagi-lagi pertahanan yang begitu sempurna yang diperagakan oleh anak-anak Istana Keris 2. Nomor punggung 2 Sapu Jagat AR. Ada si motornya ya. Nomor punggung 2 Sapu Jagat AR kali ini membuka orang yang satu ini. Nomor punggung 2 Sapu Jagat AR bisa membongkar pertahanan dari anak-anak Istana Keris 2. Kita saksikan sama-sama, masih saja timang-timang saja bola,
dan kali ini yuk lepas pecah poin untuk Sapu Jagat AR 1-2 kedudukan kali ini. Tahan! Tahan! Buria bercepat 1-2 untuk Sapu Jagat AR kali ini akan melakukan spike. Mampukah spike dari Sapu Jagat AR bisa membongkar pertahanan Istana Kris 2? Sapu Jagat AR kali ini mencoba talakon nggak mau main, mana dibedahan ke ragu-raguan kapten Setung Orange. Talakon. Yuk, poin 2-2 kali ini orang yang sama tentunya berolahraga. Mampukah orang yang kedua ini kembali bisa membongkar pertahanan Istana Kris 2? Sapu Jagat AR gagal kali ini. Poin 2 sama di putaran yang terakhir untuk Sapu Jagat AR. Nomor punggung 3 Sapu Jagat AR kali ini mampukah nomor punggung 3 kali ini bisa membongkar pertahanan dari tim Persatuan Bola Tangkap Sapu Jagat AR? Kita saksikan sama-sama perolehannya. Orang yang ketiga ini mampukah menjebol pertahanan dari Istana Kris 2? Sapu Jagat AR kali ini lepas sudah. Satu poin lagi diraih oleh Sapu Jagat AR. 3-2 tentunya Sapu Jagat AR dan Istana Kris 2. Nomor punggung 3 kali ini Sapu Jagat AR. Mampukah orang yang satu ini bisa membongkar pertahanan Istana Kris 2? Dan kali ini lakukan sudah ke belakang. Ditetar saja memperolahraga Sapu Jagat AR. Nomor punggung 4 Sapu Jagat AR kali ini yang mana kedudukan 3-2 memperolahraga. Nomor punggung 4 Tahan. nomor punggung 4 memperolahraga. Sapu Jagat AR kali ini mampukah orang yang satu ini pemain yang cukup melanglang buana di arena pertandingan bola tangkap Sapu Jagat AR. Nomor punggung 4 kali ini timang-timang saja bola dan kali ini lakukan ke belakang. Masih bisa dicocor saja oleh garis belakang pertahanan dari tim Persatuan Bola Tangkap Istana Kris 2, yang mana kedudukan tentunya 3-2 kali ini memperolahraga. Nomor punggung 4 dari Sapu Jagat AR, mampukah orang yang satu ini bisa membongkar pertahanan dari Istana Kris 2? Kita saksikan sama-sama. Ini dia Sapu Jagat AR nomor punggung 4, timang-timang saja bola, kemana arah bola akan diarahkan, dan gagal serangan nomor punggung 4 dari Sapu Jagat AR. Pertahanan yang begitu manis dan cantik yang diperagakan oleh Persatuan Bola Tangkap Istana Kris 2. Nomor punggung 5 sang komandan Mas Yuyuk tentunya dari Sapu Jagat AR. Mampukah orang yang satu ini bisa membongkar pertahanan dari Istana Kris 2? Kita saksikan sama-sama memperolahraga. Nomor punggung 5 Sapu Jagat AR lakukan ke belakang, ditombor saja memperolahraga sehingga kembali gagal serangan orang yang kelima
Sapu Jagat AR. Nomor punggung 6 Sapu Jagat AR Metro Laraja membuka orang yang satu ini merupakan pemain legend yang sengaja diturunkan oleh Sapu Jagat AR untuk memperkuat timnya, tentunya Mas Yuyun. Mampukah orang yang satu ini bisa membongkar pertahanan dari Istana Kris 2? Kita saksikan sama-sama. Lakukan ke belakang. Lagi-lagi serangan belakang Sapu Jagat AR. Nomor punggung 8. Kali ini Sapu Jagat AR merupakan putaran terakhir di jam yang pertama untuk Sapu Jagat AR Metro Laraja. Kita saksikan sama-sama. Bola akan masuk. Talantong kita. Nomor punggung 8 kali ini membuka poin dari Sapu Jagat AR bisa membongkar pertahanan dari Istana Kris 2. Kita saksikan sama-sama kali ini Sapu Jagat AR kali ini. Angkatan yang begitu manis yang dilakukan oleh Istana Kris 2 Metro Laraja sehingga kembali gagal serangan nomor punggung 8. Orang yang terakhir di putaran yang terakhir untuk Sapu Jagat AR. Mampukah orang yang terakhir ini yang mana kedudukan 3-2 untuk Sapu Jagat AR? Sapu Jagat AR kali ini akan mencoba melakukan semua dan kali ini lakukan ke belakang, namun sayang keluar rumit Praharga dan rolling action. Sudah menyala, Anda ketinggalan 1 poin untuk sang lawan. 2-3 kedudukan kali ini. Angin kecil tidak ke sana. Menjadi caleg pada caleg yang bagus main dari tentunya pada 2 impol juga bagus. Baik, kembali kita ke lapangan Metro Laraja. Orang yang pertama di jam yang terakhir yang mana Istana Kris 2 masih ketinggalan 1 poin dari sang lawan Sapu Jagat AR. Mampukah orang yang pertama ini atas nama Marvin bisa membongkar pertahanan dari sang lawan Sapu Jagat AR? Kita saksikan sama-sama Metro Laraja. Marvin Istana Kris 2 angkat saja bola. Marvin kali ini lakukan serangan gagal, tembok yang begitu sempurna yang diberikan oleh Persatuan Bola Tangkap Sapu Jagat AR sehingga gagal serangan yang perdana di putaran yang terakhir tentunya untuk Istana Kris 2. Ceng kali ini nomor punggung 2 akan melakukan serangan Metro Laraja. Mampukah orang yang kedua ini bisa membongkar pertahanan dari Sapu Jagat AR? Kita saksikan sama-sama. Lakukan sudah, masih bisa bertahan garis depan pertahanan dari Sapu Jagat AR. Nomor 3 kali ini siapakah yang akan melakukan serangan dari Istana Kris 2? Kita saksikan sama-sama. Ini dia Omi SY, merupakan pemain dari Duta Besar Kecamatan Sarang di Istana Kris 2. Orang yang ketiga Imang Tiwang saja bola. Mampukah orang yang ketiga ini bisa membongkar pertahanan dari Sapu Jagat AR? Masih tertahan garis depan pertahanan dari Sapu Jagat AR. Kembali gagal orang yang ketiga Istana Kris 2. Orang yang keempat Istana Kris 2. Maria
kali ini merupakan pemain kidal yang dimiliki oleh Istana Kris 2. Senaguni sepeda motor talangkong ini sebagai jalan anle katemur beda mobil beda berarti bukan ini berarti itu olahraga masih bisa terobati oleh anak-anak Sabu Jakarta R sehingga gagal serangan orang yang keempat dari Istana Kris 2. Orang yang kelima Firman tentunya mampukah Mas Firman ini bisa membongkar pertahanan dari Sabu Jakarta R. Kembali kita ke lapangan Sadi sampai dataran kolmaretan anda kita retan anda Dekimon Editor Motorku tak tanggung jawab panitia ini kalau dapat berpatale jeroti. Kembali gagal kali ini orang yang kelima Istana Kris 2. Orang yang keenam siapakah yang akan melakukan sebaik? Ini dia pemain yang cukup jantung yang dimiliki oleh Istana Kris 2 atas nama Rio. Mampukah Rio ini bisa membongkar pertahanan dari Sabu Jakarta R, yang mana Istana Kris 2 merupakan duta kebesaran dari Kecamatan Sarongki. Rio lakukan sudah kembali gagal serangan, masih tertahan garis depan pertahanan dari Sabu Jakarta R. Orang yang ke 7 kali ini Aping kali ini mampukah bisa membobol pertahanan dari Sabu Jakarta R. Kembali kita ke lapangan, satukan hati, satukan pandangan untuk tertuju ke satu arena pertandingan di turnamen Prabu Anom Gunung Sari Cup 2026. Mas Aping Istana Kris 2 kali ini lakukan gagal olahraga terlalu melebar ke arena garis pertahanan garis utara dari Sabu Jakarta R nomor punggung 8, yang mana Istana Kris 2 ketinggalan 1 poin dari sang lawan Sabu Jakarta R. Istana Kris 2 kali ini mampukah orang yang satu ini bisa mengejar ketinggalan poinnya? Istana 2 Sabu Jakarta R3 tentunya poin. Orang yang ke-8 Istana Kris 2 lakukan sudah gagal olahraga. Orang yang terakhir dari Istana Kris 2, mampukah orang yang terakhir ini bisa menjadi bintang, bisa menyamakan poin tentunya untuk timnya Istana Kris 2? Mampukah orang yang terakhir ini bisa membongkar pertahanan dari Sabu Jakarta R? Kembali kita ke lapangan. Orang yang terakhir Istana Kris 2, timang-timang saja bola. Mampukah lepas sudah dan selesai sudah. Kemenangan diraih oleh Sabu Jakarta R. Terima kasih untuk Istana Kris 2.